Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa para siswa, mahasiswa, kemudian acara seminar, dan lain sebagainya. Nama lengkapnya Pak Ihsan siapa, nama orang tuanya, keluarganya, pendidikannya, organisasinya. Baiklah, ini ada sebuah buku yang kami kumpulkan dari beberapa kegiatan. Di nama lengkap saya adalah Aksani Takwim, di mana nama itu diambil dari Al-Quran Surat At-Tin, Aksani Takwim. Namun di KTP tertulis Ihsanu Takwin karena kesalahan yang tertulis di ijazah SD, sehingga menyesuaikan sampai sarjana. Baiklah, saya dilahirkan di sebuah dusun yang desa, kata orang Jawa, desa, dusunnya Nolosuto, kelurahannya Ambilor, Kecamatan Purwasri, Kabupaten Kediri. Nama ayah saya adalah Kiai Haji Ahmad Jubaidi. Ibu saya Bu Nyai Marliati, dan 8 saudara. Yang pertama Tati Haryani, ini alumni Pondok Purwasri PGA. Yang kedua Nurul Komariah, juga alumni Pondok Purwasri. Yang ketiga adalah Dr. Andes Haji Sodiqul Mubin MPDI, ini anak yang ketiga, seorang guru PNS. Istrinya almarhumah Emilia, seorang pegawai keuangan asli dari Kalimantan Tengah, ya. Kemudian yang keempat saya sendiri, Dr. Andes Ihsanu Takwin. Istri saya adalah Bu Muji SPD, sama-sama seorang guru PNS. Yang kelima adalah Khairun Nisa'i SPD, seorang guru. Yang keenam adalah Saiful Mujib SAG, juga guru. Kemudian yang ketujuh Al Muslim, ya, seorang pengusaha, ya, termasuk merangkap guru. Yang kedelapan Ma'rifatul Ulum SAG. Jadi 4 laki-laki, 4 perempuan. Nah, saya dikaruniai 4 anak. Yang pertama Mbak Vira, alumni UGM yang baru lulus. Yang kedua Mbak Via yang masih kuliah. Yang ketiga adalah Reza Aska yang masih kelas 2 MTS. Yang dua Mbak Vira dan Mbak Via kelahiran Kalimantan Tengah. Itulah nama orang tua saya, nama saya, keluarga saya. Kemudian saya sekolah di SD Bilor, ini pendidikannya. Kemudian melanjutkan ke Pondok Pesantren Al-Hikmah Purwasri yang diasuh oleh Bapak Kiai Haji Badrus Soleh Arif di sana, di MTS sekaligus MTSN Purwasri, mondok di sana. Kemudian setelah lulus dari MTSN Purwasri, saya melanjutkan aliyah Denanyar di Mambaul Ma'arif, ya, di sana. Walaupun pindah lagi ke
Purwasri, mondok di Purwasri. Kemudian selama mondok di Purwasri, kemudian saya sempat walaupun sebentar mondok di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran di Kediri, untuk mengembangkan potensi yaitu seni Al-Quran. Alhamdulillah ketika saya di mondok di Purwasri sebagai perwakilan MTQ itu ya, dari berbagai kegiatan, kemudian berkecimpung di organisasi ya, di OSIS dan lain sebagainya. Kemudian saya melanjutkan kuliah di Banjarmasin sampai selesai S1. Kemudian selama saya di kampus, kegiatan-kegiatan yang saya ikuti adalah saya ikut kegiatan di PMII, juga pengurus, kemudian di Ansor, di FUI, BKPRMI, kemudian organisasi kepemudaan yang lainnya, yaitu tingkat provinsi. Dan di Palangkaraya di perantauan selama saya kuliah juga sempat di Senat, dan kegiatan-kegiatan organisasi di mana di dalam saya kuliah sudah mengabdikan diri di MTS swasta. Saya mengabdi sana sebagai TU, juga pengajar, kemudian berkiprah yaitu di BKPRMI, yaitu mengabdikan diri yaitu Al-Quran sebagai kepala TPV dari masjid satu masjid yang lainnya. Akhirnya sampailah selesai kuliah, kemudian saya daftar pegawai negeri dan ditugaskan pertama di Model Palangkaraya, di mana di Model Palangkaraya masih bujangan. Alhamdulillah dengan kegigihan, semangat juang sudah diserai mulai dari pembina PMR dan pembina-pembina yang lainnya. Akhirnya saya ditunjuk sebagai wakil kepala sekolah kesiswaan di Model Palangkaraya. Dan ketika saya melaksanakan tugas kesiswaan Model Palangkaraya, alhamdulillah ketemu seorang guru dari Jawa, yaitu Bu Muji. Alhamdulillah menjadi jodoh. Itu kisahnya perjalanan di perantauan sampai mendapatkan istri di Model Palangkaraya. Kemudian karena aturan tidak boleh satu kantor itu suami istri, maka saya ditugaskan sebagai kepala MTS di daerah Palangkaraya. Kemudian terjadilah suatu kerusuhan di Palangkaraya, yaitu etnis satu dengan yang lainnya, sehingga saya mengundurkan diri jadi kepala sekolah. Kemudian saya bertugas di kantor Kemenag Kota Kediri. Kemudian menjadi pegawai di Palangkaraya. Setelah itu saya mengajukan pindah ke Jawa. Alhamdulillah saya ditugaskan tugas yang baru sana kemari mencari informasi, yaitu di MAN 2 sebelum menjadi MAN 1. Kemudian tidak lama kemudian istri saya juga saya pindahkan bertugas di MTSN 2 Kota Kediri. Selama di MAN 1 Kota Kediri, alhamdulillah saya sebetulnya hanya mengabdikan diri, ya syukuri sudah ke daerahnya sendiri, mulai membantu di BK, pembina PMR, Pramuka, Paskibra, MPK, sampai kesiswaan, pembina OSIS MPK. Itulah saya berkiprah supaya dulu MAN 2 sekarang menjadi MAN 1 bisa maju. Itulah kegiatan-kegiatan yang saya lalui. Kemudian
dari rangkaian kegiatan-kegiatan yang saya lakukan ini, saya ditugasi dari beberapa kegiatan ini, yaitu menjadi Ansor Provinsi Kalimantan Tengah, tim kajian, kemudian Banser anggota Provinsi Kalimantan Tengah, pernah menjadi pengurus PGRI, kemudian Direktur BKPRNI bidang ketahanan santri Provinsi Kalimantan Tengah, pengurus PMI bidang humas, anggota PUI Provinsi Kalteng sekretaris umum, kemudian pengurus BKPRNI Kota Kediri sebagai wakil direktur Kota Kediri. Ini kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya yaitu mengisi khotbah, mengisi ceramah, kemudian pernah mengisi materi di Dinas Sosial Kalimantan Tengah. Dari berbagai kegiatan itu, saya juga pernah menjadi takmir Masjid Manmodal Palangkaraya, kemudian sekarang menjadi takmir Masjid At-Taqwa Purasi 2, kemudian menjadi pembina seni, dan lain sebagainya. Juga pernah mengajar di Palangkaraya selain Manmodal Palangkaraya, yaitu sebagai guru swasta di Palangkaraya, MTS Al-Miftahul Jannah di Palangkaraya, juga dosen Unpar Palangkaraya. Kemudian di Kediri ini alhamdulillah saya merintis yayasan yang bernama Al-Madinatul Munawwarah, kami sendiri sebagai pengasuhnya. Ada Sanggar Seni Islami Solidaritas Kemanusiaan Garuda Merah Putih, kemudian Jamiah Pengajian Wali Songo, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilalui: Baksos untuk bencana gempa bumi tsunami di Aceh, Baksos untuk bencana alam gempa bumi di Jogja, Baksos untuk Gunung Kelut waktu itu erupsi. Nah, ini juga kepada santunan kepada fakir miskin, anak yatim piatu. Semuanya ini sudah saya catat, saya kumpulkan jadi satu. Ini beberapa kegiatan-kegiatan ini ya. Juga saya aktif dulu mengisi acara di TVRI Palangkaraya, KSTV, Kota Kediri, The Whole TV, dan mengisi kegiatan PHBI ceramah baik di Palangkaraya maupun di Kediri ini. Kemudian alhamdulillah dari Kediri ini Roman Puri Asri alhamdulillah diserai untuk takmir masjid, mulai dari musola kecil sampai sekarang alhamdulillah memberikan TPP Madin. Alhamdulillah masjidnya sudah bagus, dibangun yang bagus, selalu syiar untuk Islam, menghidupkan agama Allah, memakmurkan masjid, TPV Madin, terus berdakwah, juga dakwah keliling di masyarakat. Kemudian ada pengalaman barangkali yang tidak dimiliki yang lain, karena dulu di perantauan itu masih minimnya pendidik, itu saya dikasih tanggung jawab mengajar dari berbagai mata pelajaran. Apa itu? Pelajaran bahasa Indonesia pernah, ekonomi pernah, SKI pernah, Quran hadis pernah, fikih pernah, kemudian PKN. Jadi dari berbagai pelajaran, sepenting enggak matematika atau fisika kimia.
itu ya. Jadi karena keterbatasan tenaga waktu itu, bahkan pernah mengajar olahraga. Jadi murid-murid saya dari berbagai macam daerah, dari Banjarmasin, dari daerah Madura, dari daerah Batak, itu pengalaman yang tidak terlupakan. Karena saya kuliah di luar Jawa, kemudian mengabdi di kantor Kementerian Agama, juga di Dinas Perhubungan, Sosial. Itu pengalaman sendiri yang berkomunikasi dengan berbagai macam etnis, suku dan sebagainya, sehingga alhamdulillah bisa mutasi di daerahnya sendiri. Ini juga memajukan MAN 2 Kota Kediri yang sekarang menjadi MAN 1 Kota Kediri. Alhamdulillah sekarang sudah maju, mudah-mudahan terus maju, pantang menyerah dimanapun, kapanpun kita berada. Terus syiar Islam jangan pernah henti, juga di tengah-tengah masyarakat mengabdikan diri untuk syiar agama Islam. Demikian, barangkali masih banyak yang belum saya sampaikan. Itulah liku-liku perjuangan, yang mana pengalaman-pengalaman itu dulu itu menyeberang lautan itu ya, banyak kisah-kisah yang barangkali itu sulit untuk dilupakan. Mengalami di Kalimantan Tengah itu kerusuhan, salah satu dua etnis yang berperang itu waktu itu mencekam, sempat mengungsi, kemudian naik kapal waktu itu karena pesawat masih mahal. Itu ya Allah, pernah ada badai di tengah lautan. Kemudian dari Palangkaraya mau ke Jawa, itu ke Banjarmasin dulu naik kapal besar itu ya. Waktu itu sampai belum tembus. Itu naik kapal besar, sudah berangkat semuanya kehabisan kapal besar, kapal kecil, kapal barang kecil pernah, karena sudah kehabisan uang, apa boleh buat daripada ke Osmen di Banjarmasin, duitnya nipis, naik kapal kecil. Jadi berapa hari, berapa malam di tengah-tengah lautan pernah saya alami. Itulah perjuangan yang tidak mudah saya lakukan. Kemudian selama saya kuliah itu ya Allah itu ya, saya mengabdikan diri sebagai tukang bersih-bersih di kampus, jualan ke barak-barak, pernah menjadi kuli bangunan, jualan keliling, itu pernah saya lakukan. Naik sepeda memberi les bimbingan pelajaran atau memberi les Al-Quran dari rumah ke rumah, naik sepeda ontel, sepedanya itu dicuri maling, ya Allah itu ya. Jadi terus saya berkiprah, itu pengalaman-pengalaman itu semuanya itu. Ya itulah liku-liku suatu perjuangan yang saya alami ini. Jadi intinya adalah, pertama adalah harus semangat dulu, pantang menyerah, yaitu ya demi tujuannya adalah untuk menuntut ilmu dan berjuang di jalan Allah. Alhamdulillah perjuangan yang saya lakukan itu pernah yaitu dakwah di daerah-daerah itu masih banyak masjid, musola yang kekurangan ustadz-ustadzahnya. Syiar di daerah luar Jawa itu pernah saya mencari dana untuk mendirikan masjid di daerah Sampit, pernah Sampit, karena kakak saya di daerah Sampit sana itu ya. Jadi teman-teman itu banyak dari luar Jawa, dari Sabang sampai ke Merauke, itu banyak teman, banyak kawan, berbeda suku, berbeda agama, memahami bagaimana perbedaan-perbedaan itu, mulai hidup dikontrakan, mulai hidup pernah ikut orang, bagaimana liku-likunya itu ya Allah ya, kadang-kadang kehabisan uang, bagaimana liku-likunya perjuangannya itu. Penting kita alhamdulillah menjadi mental yang terbentuk, karena kalau saya tidak merantau mungkin belum tentu saya diangkat gawe. Itulah, jadi harus semangat juang yang tinggi, pantang menyerah terus di dalam meraih cita-cita. Inilah perjalanan sebelum mengajukan pensiun ini, banyak kenangan, banyak itu peristiwa yang saya alami. Tetapi namanya guru tidak ada istilah pensiun, walaupun pensiun di pemerintahan tetapi tetap tidak pensiun, meneruskan masjid bagaimana Maula TPV Madin, kemudian yayasan. Ini mohon doanya ini ya, mudah-mudahan sudah dibangun. Yayasan dari orang tua sudah ada, tapi saya menghindari gap dan sebagainya.
saya mendirikan sendiri namanya Yayasan Al-Madinatul Munawwarah. Ini mohon doanya nanti itu insya Allah kita dirikan SDI sampai nanti perguruan tinggi, mudah-mudahan tetap semangat. Yang jelas antara SDI atau langsung SMK itu yang sudah dibangun ini juga masih proses, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Itulah kiat-kiat kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang belum saya sampaikan di sini. Tetapi yang jelas kita jangan berhenti, terus berkarya menjadi orang yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.